Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Emenko, kembali lagi di sesi Bijak Emenko, bincang isu pajak bersama Emenko. Dengan saya, Triwahyu Utami, dan tentu sudah tidak asing lagi Bapak Muh Nurkolis. Oke, sebelumnya saya sapa dulu Pak, bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah, baik, sehat, belum makan tetapi masih kuat ya hari ini kita. Oke ya, Pak, baik. Setelah ini silahkan makan ya Pak. Makan ya? sendiri-sendiri ya. Oke. Baik Pak, di sesi ini kami ingin membahas tentang pajak YouTuber, selebgram, dan TikToker Pak. Seperti YouTuber, biasa. selebgram, TikToker. Iya Pak, iya. Seperti ada biasa. Lagi nggak, Bu? Nggak ada lagi ya? Udah Pak, itu dulu aja Iya, Pak. iya, iya. Seperti biasa Pak, saya akan membacakan artikel yang saya dapatkan. Berjudul YouTuber, selebgram, dan TikToker bakal diawasi oleh kantor pajak. Artikel ini bersumber dari kontan.co.id Jumat 5 Maret 2021. YouTuber, selebgram, dan TikToker bakal diawasi lebih ketat oleh kantor pajak pada tahun ini. Tujuannya untuk menggali potensi penerimaan atas penghasilan profesi yang berkutat di media sosial tersebut. Upaya optimalisasi penerimaan negara dari YouTuber, selebgram, dan TikToker tertuang dalam laporan kinerja DJP, Direktorat Jenderal Pajak, dan Kemenq, Kementerian Keuangan 2020. Pelaksanaan aksi tersebut dilatar belakangi oleh pergeseran aktivitas ekonomi. Nah, tanggapan Bapak terkait dengan berita ini Pak. Kenapa YouTuber, selebgram, dan TikToker juga dikenakan pajak Pak? Apakah ini hanya berlaku di Indonesia saja atau di luar negeri juga memang seperti itu Pak? Ya, ya. Baik Mbak Tri, terima kasih ya. Jadi saya melihat Direktorat Jenderal Pajak sudah tepat ya untuk mengalihkan atau memfokuskan ya dalam menggali potensi pajak itu di dunia-dunia yang tidak terlihat. Kadang kita melihat orang itu dari apa yang tampak ya di dunia nyata ya. Mungkin dia orangnya sederhana, tapi di rumah dia ternyata punya acara, punya kegiatan seperti jadi YouTuber tadi. Iya, Pak. Penghasilannya luar biasa, melimpahnya gitu kan. Hanya bekerja dari rumah saja. Nah, karena ini sudah booming ya kegiatan seperti ini, maka DJP sangat tepat sekali kalau mengalihkan penggaliannya ke arah itu ya, ke dunia media sosial gitu ya, atau dunia online ya. Nah, pertanyaan tadi adalah apakah di negara yang lain pun juga mereka juga dikenai pajak? Nah, pajak itu kan di mana-mana ada ya. Dan kenapa pajak itu dikenakan? Pasti kan punya alasannya. Kenapa pajak dikenakan? Nah, pajak itu dikenakan hanya kalau ada objeknya saja. Nah, sekarang kita lihat nih di undang-undang pajak kita, apa-apa saja sih yang menjadi objek pajak? Nah, salah satu yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Sekarang saya tanya Mbak Tri nih, para YouTuber itu yang subscribernya sampai jutaan itu kira-kira punya penghasilan nggak? No, pasti Pak. Pasti punya penghasilan ya. Yang paling tinggi berapa sekarang yang Mbak Tri tahu? Kalau yang saya tahu di Indonesia mungkin hampir miliaran, termasuk Deddy Kobuzer ya Pak ya? Ya, betul. Nah, itu kan penghasilan buat dia. Kita buka nih undang-undang pajak kita. Apa definisi penghasilan? Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak ya, atau diperoleh wajib pajak yang tujuannya bisa untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan. Bisa untuk ditabung, investasi, beli motor, beli mobil, beli rumah, dan seterusnya. Jadi apa yang diterima oleh Pak Deddy itu atau teman-teman YouTuber yang lain itu penghasilan di situ. Undang-undang pajak mengatakan ketika terpenuhi syarat ada subjeknya, ada objeknya, maka pajak penghasilan harus dikenakan. Nah, undang-undang mengatakan siapa sih yang menjadi subjek pajak itu? Atau orang atau entitas yang bisa dikenai pajak itu siapa? Orang dan badan. Nah, ketika Pak Deddy itu atau siapapun misalnya itu adalah wujudnya masih orang, maka dia harus bayar pajak. Karena dia punya syarat yang kedua ini, dia punya penghasilan, harus bayar pajak. Dimanapun di seluruh dunia, ini sama pengertiannya. Kecuali mungkin ada negara-negara yang belum mengenakan pajak penghasilan. Karena dia makmur, sumber daya alamnya melimpah. Seperti Uni Emirat Arab, seperti Qatar, itu kan minyaknya sangat melimpah. Itu nggak ada pajak penghasilan. Jadi kalau karyawan di sana nggak pernah dipajaki di situ. Tapi suatu ketika alam ini kan menyusut, sumbernya menyusut, maka suatu ketika mereka pun akan merasakan yang namanya
pajak penghasilan. Seluruh dunia ini perlakuannya sama. YouTuber dimanapun di seluruh dunia terima penghasilan itu objek pajak. Itu Mbak Tri. Oke, Ya. seperti itu ya Pak. Berikutnya Pak, seperti kita ketahui bersama, semua usia sekarang sudah bisa jadi YouTuber. Bahkan anak-anak di bawah umur, misalnya akun gaming ya, konten gaming itu sekarang sudah banyak di YouTube. Nah, apakah pajak YouTuber ini hanya berlaku untuk orang-orang yang usianya sudah di atas 17 tahun atau 18 tahun? Atau semua rentan usia dikenakan pajak YouTube ini, Pak? Baik Mbak Tri, jadi anak 10 tahun itu juga ada ya yang Iya, Pak. punya duit ya. Kita yang udah puluhan tahun begini nggak bisa dapat ya. Baru melek YouTube sekarang, Pak? Baru nggak YouTube. Dan kita YouTube subscribernya sudah 2000, Pak. 2000 alhamdulillah ya. 1000, 2000, nanti 2 juta mudah-mudahan ya. Amin ya. Supaya Baik. semangat mengedukasi ya Pak ya. Mudah-mudahan ya. Jadi yang namanya pajak itu tidak mengenal usia. Karena di undang-undang bilangnya yang memenuhi syarat subjektif dan objektif. Subjek itu siapa? Orang salah satunya. Nah, anak 10 tahun itu orang atau bukan? Tentu Pak, orang. Atau makhluk goib di situ? Bukan tuyul juga kan? Bukan Pak. Ya orang nih. Maka si anak 10 tahun itu adalah subjek pajak. Ketika dia dapat endorse, dapat AdSense dia dari YouTube, penghasilan ya harus kena pajak. Cuman yang melaksanakan pembayaran pajaknya siapa? Undang-undang pajak penghasilan kita itu mengatur di pasal 8 ya. Penghasilan anak yang belum dewasa dianggap penghasilan orang tuanya. Berarti anak yang dapat 5 miliar setiap bulan ini misalnya, cara ngitung pajaknya harus melalui orang tuanya. Dia masih 10 tahun, ya belum bisa melaksanakan perbuatan hukum sendiri, harus lewat orang tuanya. Nah, dewasa itu berapa tahun Mbak Tri? 18 ya Pak ya. Oh, Mbak Tri sudah dewasa berarti Sudah, ya? Pak. Sudah dewasa beliau. Sudah ibu-ibu Pak. Sudah ibu-ibu ya. Jadi 18 tahun itu dianggap sudah dewasa. Nah, si anak YouTuber itu ketika belum 18 ya selalu nitip ke orang tuanya terus tuh. 8 tahun dia akan nitip penghasilannya ke orang tuanya. Atau kalau belum 18 tapi udah menikah, itu dianggap dewasa. Misal karena penghasilan banyak usia 15 dia menikah. Maka dia sudah bisa melaksanakan perbuatan hukum sendiri, punya NPWP, lapor pajak, bayar pajak sendiri. Selama belum menikah, tunggu 18 tahun. 18 baru dia NPWP dan melaksanakan semua kewajiban pajaknya. Sehingga adil, siapapun yang punya penghasilan harus berkontribusi kepada negara. Begitu. Oke Pak, selanjutnya untuk YouTuber biasanya itu memiliki 2 penghasilan Pak. Dua Yang penghasilan, pertama ya. itu dari AdSense YouTube tentunya, yang kedua itu dari endorse karena sudah terkenal. Nah, kita mulai dari AdSense dulu ya Pak ya, dari AdSense YouTube. Baik, baik. Berapa tarif pajaknya Pak? Bagaimana pengenaan pajaknya Oh, jika kita AdSense, mendapat ya. penghasilan dari AdSense? Apakah Ya, sama ya, atau tidak? Baik. Jadi yang memberikan penghasilan kita itu siapa? Yang memberikan penghasilan itu adalah pihak YouTube ya. Betul. Karena kita menggunakan ruang dia untuk kita bisa berjualan gitu ya. Iya. Ya melakukan kegiatan lah ya. Membuat konten di situ. Membuat Pak, ya? konten di situ. Maka ketika konten kita itu ada iklan-iklan yang ditayangkan oleh pihak YouTube Amerika, maka si pengiklan itu kan bayar ke sana nih ceritanya kan. Nah, nanti YouTube memberikan penghargaan buat kita. Karena konten kita ya banyak membantu untuk bisa ditempeli iklan-iklan dari rekanannya mereka. Produk-produknya, Pak, Itu ya. Nah, ketika mereka bayar ke sana, kita diberikan semacam bagi hasil, ya fee lah buat kita, ya. Dari Amerika kita dapat nih uang nih. Nah, yang kita terima dari Amerika itu ada 2 perlakuan. Ada yang kita dipotong pajak Amerika, ya. Ada yang kita tidak dipotong. Kalau nggak dipotong artinya apa? Artinya kita di sini harus bayar pajaknya, semuanya. Tapi kalau dipotong di sana, tetap kita ngitung pajak di sini. Nanti potongan pajak Amerika bisa kita kurangkan di Indonesia. Ya, jadi dari AdSense cara ngitung pajaknya sama, harus dilaporkan di SPT kita di akhir tahun. Ya, laporkan, kemudian ditambahkan dengan penghasilan-penghasilan yang lain, dihitung pajaknya, ketemu, dikurangi dulu dengan potongan pajak di Amerika. Kalau dipotong, kalau nggak dipotong ya berarti nggak ada pengurangannya. Hingga seluruh penghasilan ini dihitung pajaknya di Indonesia. Itu kalau dapat dari AdSense, dari YouTube-nya, atau dari Google-nya, ya, atau dari Facebook-nya misalnya ya. Gitu, Seperti Mbak itu, Tri. Pak. Lalu untuk endorse Pak, biasanya ada jasa endorse yang sudah dipotong pajak oleh perusahaannya. Apakah kita nanti juga tetap membayar pajaknya atau bagaimana Oke, Pak? ya, jadi banyak orang yang ketika merasa sudah dipotong itu sudah selesai, ternyata belum.
Penghasilan itu ada dua jenis ya. Ada yang pemotongan pajak itu ada dua jenis. Pemotongan pajak yang sifatnya final. Ya. Nah, yang sifat final ini penghasilannya jenisnya tertentu saja. Dan itu yang menetapkan adalah peraturan pemerintah. Setiap penghasilan final itu ada PP-nya, peraturan pemerintah. Ya, misalkan sewa tanah bangunan, bunga deposito, pengalian tanah bangunan, penjualan saham di bursa, itu ada PP-nya khusus. Tapi kalau ada penghasilan kita dipotong, ya, dan penghasilan ini nggak ada PP-nya, ya, maka ini harus dihitung di akhir tahun. Ini belum final. Belum final itu artinya apa? Di SPT akhir tahun kita nanti itu harus kita hitung ulang tuh pajaknya tuh. Ya, kita hitung ulang, hitung total pajaknya berapa, nanti dikurangi dengan apa? Dengan endorse ya. Dengan fee endorse yang saya terima misalnya. Saya terima endorse 50 juta fee-nya setahun misalnya. Dan dipotong 2,5% PPh 21 oleh perusahaan endorse yang endorse saya tadi. Maka yang 50 juta penghasilan itu saya masukkan di SPT akhir tahun saya hitung bersama penghasilan yang lain, lalu yang 2,5% dikurangkan. Ya. Jadi nggak selesai ketika dipotong oleh pihak yang membayarkan. Lihat dulu jenis penghasilannya itu final atau tidak final. Nah, kalau final misalnya, saya terima bunga deposito misalnya, atau margin deposito dari Bank BSI, Bank Mandiri, kasih deposito ke saya 10 juta. Saya dipotong 20%. Nah, peraturan pemerintah menetapkan jenis penghasilan bunga deposito ini sifatnya final pemotongannya. Maka di SPT akhir tahun saya nggak usah ngitung pajak lagi dari bunga deposito, nggak usah ditambahkan. Kalau dilaporkan, iya, nanti ada lembar khusus yang melaporkan penghasilan final, tapi nggak perlu bayar pajak lagi. Selesai, final itu selesai, nggak ada pertandingan lagi, wong sudah final. Tapi kalau saya dipotong PPh 21, 2,5%, ini belum final, maka harus masuk di SPT untuk difinalkan di situ. Kurangnya berapa? Itulah pertandingan akhir sebuah penghasilan di situ ya. Ujungnya harus bayar pajak di SPT. Begitu, Mbak Tri. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Materi hari ini sebenarnya luar biasa sekali, Pak. Semoga ya, dapat singkat tapi mungkin berisi ya. Ya, mungkin dibutuhkan untuk para YouTuber ya, Pak. Baik, baik. Mudah-mudahan ya bisa manfaat ya. Ya. Apabila rekan-rekan MNCO di rumah mendapati atau memiliki pertanyaan seputar perpajakan dan ingin kita bahas di sesi bijak bersama MNCO, silakan tuliskan di kolom komentar atau bisa dikirimkan melalui akun media sosial kami. Dan mungkin untuk sesi kali ini kita cukupkan dulu. Saya Tri Wahyutami dan Bapak Muknur Kholis pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.